Mau tidur mau? Resiko yang paling berat adalah tidur. Bayangkan kalau mereka 12 orang nggak membuka selimut, apa nggak jadi keripik pisang? Itu menunjukkan kalau resikonya berat, mati, pilih saudara. Tapi kalau untuk yang ringan, pilih teman. Begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti orang sekarang. Kalau yang giringan enak-enak, saudara, giringan babak belur, teman. Itu bukan teman namanya, itu namanya teman makan jeruk. Lalu kemudian mereka pun mencari, dia sudah pergi, dia sudah hilang. Nabi Muhammad SAW tidak langsung pergi, karena kalau dia langsung pergi pasti mereka akan kejar. Dia transit dulu selama 3 hari 3 malam. Hari Kamis malam Jumat dia menginap 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Ahad malam Senin barulah mereka bertolak. Di mana dia pergi? Namanya Jabal Sur. Kalau turun wahyu namanya Jabal Nur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jabal Nur. Tempat hijrah namanya Jabal Sur. Ini jamaah haji pulang cerita sama tetangga, kemarin saya tempat Nabi menerima wahyu di Jabal Sur. Yang cerita lupa, yang dengar nggak tahu, sama-sama ngangguk. Yang biasanya jamaah haji umroh naik ke atas itu Jabal Nur, guys. Jabal Sur curam, sulit, terjal, payah. Kita paling diajak sama guide di bawah. Jamaah sekalian, kita sedang berada di Jabal Sur. Di mana Pak Ustadz? Itu di atas. Kita nggak usah naik ya, panas sekali jauh. Udah kita foto ya. Hai. Vlog setelah itu. Naiklah Nabi ke atas berdua dengan Abu Bakar Siddiq. Tidak pakai senter. Kenapa? Senter belum ada. Tidak pakai obor. Kenapa? Karena kalau terang kelihatan langsung dikejar oleh kafir musyrik jahiliyah. Gelap-gelap mereka naik ke atas. Sampai di atas ada gua. Gua yang paling banyak di Jakarta. Siapa lu? Siapa gua? Ketika Nabi mau masuk ke dalam, ditahan oleh Abu Bakar Siddiq. Jangan masuk ya Rasulullah. Kenapa Abu Bakar? Boleh jadi ada singa yang sedang tertidur di dalam. Boleh jadi ada ular berbisa sedang tidur di dalam. Kalau aku yang masuk ke dalam, yang bersedih hanya anak istriku. Tapi kalau engkau yang meninggal ya Rasulullah, risalah Islam tidak akan sampai ke Bima ya Rasulullah. Yang ucapan Bima tadi itu tambahan dari saya. Abu Bakar nggak ada ngomong gitu. Risalah Islam tidak akan sampai ke penjuru dunia ya Rasulullah. Yang masuk ke dalam duluan adalah Abu Bakar Siddiq. Makanya jangan kita marah kalau disebut Abu Bakar radhiyallahu an. Allah meridhai dia. Kenapa? Nyawanya dia berikan untuk Rasulullah SAW. Coba andai yang diajak Nabi hijrah waktu malam itu bukan Abu Bakar, tapi Abdul Somad. Apa kata saya ke Rasulullah? Ya Rasulullah, silakan masuk duluan. Karena engkau pasti diselamatkan Allah. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel, ada Munkar, ada Nakir, ada Raqib, ada Atid, ada Malik, ada Ridwan. Kalau aku, jangankan TNI Polri, Satpol PP pun nggak ada. Kecuali di Bima lengkap semua personil, lengkap dengan senjata. Loh, kemana senjata tadi kok hilang? Ada Pak Ustaz. Masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam, gelap. Dia awasi, dia bersihkan. Ternyata sudah tidak ada binatang berbisa, tidak ada harimau, tidak ada singa. Lalu kemudian ada lubang. Dia duduk, dia tutup lubang itu dengan belakang. Dia duduk, kakinya dia selonjorkan. Lalu Nabi SAW, masuklah ya Rasulullah, semua sudah aman ya Rasulullah. Nabi pun masuk ke dalam. Lalu kemudian Nabi SAW meletakkan tengkuknya ke atas paha Abu Bakar. Nabi pun tertidur. Tak lama Nabi tertidur, tiba-tiba Nabi terbangun. Mengapa Nabi terbangun? Ada menetes air dari atas batu. Tidak mungkin embun, tidak mungkin pohon kayu. Air apa ini Abu Bakar? Kata Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Engkau rindu. Apa yang buat engkau menangis, hai Abu Bakar? Aku disengat binatang berbisa ya Rasulullah.
kakinya tidak dia gerakkan karena takut Nabi terbang. Malam ini yang dipanggil berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdul Somad. Berikut ini akan kita dengarkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Dipanggil Ustadz, dipanggil doktor, tapi belum pernah saya dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abdul Somad, disambut oleh jamaah radhiyallahu anhu. Abu Bakar diridhoi Allah. Kenapa? Nyawanya dia berikan, dirinya dia jadikan tebusan. Binatang berbisa menyengat kakinya, tak dia gerakkan. Sampai akhirnya air mata, kaki bisa dia tahan, tapi ada satu yang tak bisa tahan. Air mata menetes jatuh ke bawah, jatuh tepat ke pipi Nabi Muhammad SAW. Andai kita yang memangku Nabi malam itu, melompat kita duluan. Maafkan aku ya Rasulullah, gak sadar aku lagi entah apa tadi. Begitulah cintanya Nabi Muhammad. La tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban, seandainya ada di antara kalian yang bisa mensedekahkan, mewakafkan emas sebesar bukit Uhud, tidak sampai satu genggaman Abu Bakar Siddiq. Apakah ada orang sekarang yang mencaci maki Abu Bakar Siddiq? Tidak ada. Ada. Kelompok Syiah, mereka tiap hari mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih. Nabi sudah memprediksikan bahwa di akhir zaman, di awal zaman, di tengah zaman, ada orang mencaci maki Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq digelar dengan Abu Bakar ini Siddiq di bulan Ramadan. Al-Khalifatul Awal Abu Bakar ini Siddiq. Jawabannya radhiyallahu anhu. Belum pernah ketika protokol memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad radhiyallahu anhu. Kenapa tidak ada jamaah menyebut dia diridhoi Allah? Kita hanya baru berharap mudah-mudahan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Tadi saya mulai ceramah jam 9. Sekarang sudah pas jam 10. Lanjut. Belum lagi hijrah. Hijrah 8 hari 8 malam, azan subuh baru selesai ini. Ternyata kalau kita ceramah di tempat orang yang hatinya tenang, itu nggak terasa lama. Allahu Akbar. Saya biasanya tabligh akbar di depan orang banyak itu emosi saya tak stabil. Tapi di Bima ini tenang semua. Ini menunjukkan jamaahnya udah makan malam semua. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selama di sana yang ngantar makanan itu siapa? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Yang mengantarkan makanan seorang perempuan namanya Asma. Pakai alif. Siapa namanya? Asma. Masih panjang. Asma. Kalau nggak pakai alif, Asma itu sesak napas. Asma membawakan makanan, diikatkannya di kainnya. Perempuan sanggup naik ke atas. Tidak semua jamaah haji, jamaah umroh sanggup naik ke atas Jabal Sur. Ini perempuan. Kira-kira di dunia ini yang lebih hebat laki-laki apa perempuan? Lihat, perempuan mengaku semua. Kami lebih hebat. Islam tidak mendiskreditkan laki-laki dan perempuan. Al-mu'minuna wal mu'minat. Laki-laki dan perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Siapa yang mengatakan perempuan itu didiskriminasi dalam Islam? Perempuan itu dilecehkan dalam Islam? Asma tetap diberikan peran naik ke atas. Selama di atas itu beritanya harus diupdate. Karena itu sekarang hiruk pikuk. Orang Makkah sedang mencari. Abu Bakar kemana? Muhammad kemana? Kenapa hilang? Dia kemana? Maka informasi itu dibawa oleh Abdullah. Ada seorang laki-laki namanya Abdullah. Kalau siang dia di Makkah, malam dia naik ke atas membawa berita. Inilah pentingnya update status. Status Ustadz Somad besok di Ustadz Abdul Somad official Instagram yang followernya hampir 7 juta itu. Tausiah Ustadz Abdul Somad di lapangan kantor Bupati Kabupaten Bima. Ustadz Abdul Somad ini seorang ustadz yang luar biasa. Salah, yang betul adalah biasa di luar. Di tempat lain Abdul Somad susah mau ceramah di tanah lapang. Dia mesti dikurung dalam masjid, kecuali di Bima.
Insyaallah. Pak Kabak Kesra itu masjid. Iya, itu masjid agung Pak Ustaz. Kenapa kita nggak dalam masjid? Saya pun heran. Biasa Ustaz Abdul Somad dalam masjid. Kenapa dibimani di luar masjid? Rupanya kalau sampai sebanyak ini masuk masjid, masjidnya meledak. Ramai sekali. Maka dibuat di luar masjid. Yang saya tanya tadi Bapak Kabak Kesra. Bapak jabatannya Kabak Kesra. Saya ini PLT Pak Ustaz. Tahu Bapak Ibu arti PLT? PLT itu artinya pejabat lillahi ta'ala. Orang yang paling ikhlas. Mudah-mudahan Allah berikan beliau istiqomah iman Islam. Amin. Ini kedatangan Ustaz Abdul Somad ini adalah berkat kerja keras beliau dengan Ustadz Zaki Abdillah. Allahu Akbar. Sampai mana tadi? Lupa ceramah. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama di atas itu mesti ada satu yang berjaga-jaga mengawal di bawah. Jangan sampai musuh ada kelihatan. Yang mengawal di bawah itu namanya Amir bin Fuhairah, pura-pura mengembala kambing. Dia ngontrol. Kalau ada orang kasih kode. Kayaknya waktu itu belum bisa miss call. Kalau ada orang kasih kode. Ada yang menemani di atas Abu Bakar Siddiq. Ada yang menggantikan di tempat tidur Ali bin Abi Thalib. Ada yang membawa makanan Asma. Ada yang membawakan berita Abdullah. Ada yang mengawal di bawah namanya Amir bin Fuhairah. Ini kalau menurut bahasa kampung saya, the right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Ditempatkan dia di sini. Ini jadi kepala dinas, ini jadi kepala kantor, ini jadi kepala kebadan, ini yang ada kepala, ini nggak ada kepala. Supaya bekerja ini. Jadi pelajaran dari hijrah ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak langsung berangkat? Kalau langsung berangkat diikuti musuh. Biarkan suasana tenang. Sama seperti Bapak Ibu minum kopi, diaduk. Setelah diaduk enggak langsung minum. Kita biarkan dulu tenang 3 hari. Setelah 3 hari baru kita minum. Lalu setelah 3 hari, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, hari Ahad malam Senin, barulah Ustaz Somad pulang ke Pekanbaru dia. Jadi saya sampai hari Ahad Jangan nanti pulang berkeliling. Ustaz, tinggal Jangan lagi pulang. 2 Oh minggu. bahaya, nanti disangka buka cabang. Nah. Lalu kemudian sampai mana tadi? Lalu kok saya kalau ketemu simpang tuh lupa. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berada di dalam gua, datanglah orang kafir musyrik jahiliyah, naik mereka ke atas mengejar. Abu Bakar sedikit ketakutan, menggigil. Lau absara, seandainya mereka melihat kaki mereka, la absarana, mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ma zannuka bitsnaini, kalau kau sangka kita di sini berdua, fallahu thalithuhuma, ada Allah yang ketiga. Kalau kau sangka di sini kita cuma berdua, ada Allah, maka kita akan kuat kalau kita bersama dengan Allah. Bapak kalau ngasih tahu istri begitu, mama jangan takut, masih ada papa yang bisa minjam pinjaman online. Jangan begitu. Allah masih bersama kita. Jangan menakut-nakuti. Beda Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad ketika sahabatnya ketakutan, apa kata dia? La tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama kita, hai Abu Bakar. Kalau Nabi Musa enggak, apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Allah bersamaku, enggak bersama kamu, Beb. Kenapa beda? Kenapa beda Nabi Muhammad dengan Nabi Musa? Karena temannya Nabi Musa ketakutan. Temannya Nabi Muhammad ketakutan. Abu Bakar sedang ketakutan. Orang yang ketakutan kita bangkitkan semangatnya. La tahab, jangan takut. Wala tahzan, jangan cemas, jangan galau. Allah bersama kita. Temannya Nabi Musa bukan ketakutan, nakut-nakutin. Innalah mudrakun, innalah mudrakun. Itu Fir'aun sedang mengejar kita. Nanti kita ketangkap, nanti kita ketangkap. Kalla, kata Nabi Musa. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku, sedangkan kau matilah dengan ketakutan.
Jadi kalau teman bapak itu termasuk temannya Nabi Muhammad, ketakutan, bangkitkan semangatnya. Jangan takut, Allah bersama kita. Tapi kalau dia nakut-nakuti kita, hati-hati Ustaz Somad, nanti Ustaz Somad kena tangkap, nanti Ustaz kena usir. Kalah, sekali-kali tidak. Allah bersamaku, tidak bersamamu. Pret.